Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Speak English Learn Bahasa. Hi everyone, I'm Uswa. I'm your English teacher. How are you? I hope you are okay and happy wherever you are. May God bless us with the goodness of dunya and hereafter. Today I want to share with you a topic, simple past tense. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple dalam bahasa Indonesia sederhana, past tense bentuk lampau. Simple past tense bentuk lampau sederhana. Kalimat simple past tense ialah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang mana telah selesai atau berakhir di masa lampau itu juga. There are two types of simple past tense. Ada dua tipe dari simple past tense. First, as a nominal, second, as a verbal. Sebagai nominal, maksudnya simple past tense ini memakai to be past, was, or were. Sebagai verbal, ialah dengan menggunakan kata kerja dalam bentuk kedua. Nominal simple past tense juga terdiri dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Sebelum kita masuk mempelajari bagaimana cara membuat kalimat dalam simple past tense, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai subject pronoun. Subject pronoun ialah kata ganti orang subjek. Seperti I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, dia untuk benda dan hewan. Dalam kalimat nominal past tense, subject pronouns memiliki pasangan to be-nya sendiri, mereka couple. You, they, we to be-nya were, he, she, it, I to be-nya was. You were, we were, they were, he was, she was, it was, dan I was. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nominal simple past tense. Bagaimana membuat kalimat positif simple past tense dalam bentuk nominal memakai to be. Formulanya subject, pronoun, plus was, were, plus complement atau pelengkap. Number one, I, saya, was to be a licensed officer, petugas penghubung. Dalam bahasa Inggris, tidak boleh tanpa to be. I, a licensed officer, itu kalimat yang tidak sempurna, oke? Jika dia bentuk waktunya lampau, to be-nya was or were. I was a licensed officer. Saya petugas penghubung. Number two, you were an athlete. Kamu atlet. Number three, they were students. Mereka pelajar. Number four, we were cheerleaders. Kita pemandu sorak. Number five, he was a pilot. Dia seorang pilot atau dia pilot. She was a reporter. Dia reporter. Last but not least, it was his dog. Dia anjingnya. Ingat adik-adik, karena ini simple past tense dalam bentuk waktu masa lampau, maka misal you were an athlete, kamu atlet, dia sedang menceritakan apa yang dilakukannya pada masa lalu. Oke, sekarang dia bukan lagi atlet. Oke, di masa lalu dia seorang atlet. Sekarang kita masuk ke dalam kalimat negatif, simple past tense dalam bentuk nominal memakai to be. Formulanya subject pronoun plus was atau were plus not plus complement atau pelengkap. Berbeda dengan kalimat positif, kalimat negatif dia memakai not, artinya tidak atau bukan. Contoh kalimat pertama, I was not a licensed officer. Saya bukan petugas penghubung. So, I was not
You were not. They were not. Itulah kalimat negatif. Oke. Number two, you were not an athlete. Kamu bukan atlet. Number three, they were not students. Mereka bukan pelajar. Number four, we were not cheerleaders. Kita bukan pemandu sorak. Number five, he was not a pilot. Number six, she was not reporter. Dia bukan reporter. Dan number seven, it was not his dog. Dia bukan anjingnya. Itulah kalimat negatif memakai not yang artinya bukan atau tidak. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat kalimat tanya simple past tense dalam bentuk nominal? Berbeda dengan kalimat positif dan kalimat negatif sebelumnya, posisi to be was were pada kalimat tanya terletak di depan, paling depan, sebelum subjek pronoun dan pelengkap. Contohnya seperti ini. Number one, were you a license officer? Apa kamu petugas penghubung? Number two, were you an athlete? Apa kamu atlet? Number three, were they students? Apa mereka pelajar? Number four, were we cheerleaders? Apa kita pemandu sorak? Number five, was he a pilot? Apa dia pilot? Number six, was she a reporter? Apa dia reporter? Dan seventh, was it his dog? Apa dia anjingnya? Oke teman-teman, di sini saya membuat kalimat bahasa Indonesia dengan pertanyaan apa. Bentuk formalnya boleh apakah, karena saya lebih kepada real life ya, lebih fleksibel yang sering digunakan. Jadi saya artikan standar bahasa Indonesia yang biasa dipakai. Namun jika ingin lebih formal, maka bisa ditambahkan apakah atau diganti dengan apakah ya. Oke. Jadi intinya adik-adik, untuk membuat kalimat simple past tense dalam bentuk nominal, terdiri dari 3 jenis, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif seperti they were cheerleaders, mereka pemandu sorak. Kalimat negatif tinggal ditambah not, they were not cheerleaders, mereka bukan pemandu sorak. Dan kalimat tanya, were they cheerleaders? Cara jawabnya, yes, they were. Ya, mereka. Atau no, they were not. Tidak, mereka bukan. No, they weren't. Tidak, mereka bukan. Were not bisa disingkat menjadi weren't. Waktunya kuis. Nah, sekarang coba teman-teman buat kalimat dia dokter dalam bentuk simple past nominal. Tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita lanjut, jika adik-adik dan teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga di-share sama teman-temannya. Oh ya, do you still remember? Masih ingat nggak? Simple past tense ada 2 tipe. Pertama nominal, memakai to be, dan kedua, ya benar, yang kedua ialah verbal, yaitu memakai kata kerja. Kata kerja bentuk kedua. Verb atau kata kerja ialah kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan. Dalam bahasa Inggris, verb atau kata kerja terdiri dari 3 bentuk, verb 1, verb 2, dan verb 3. Seperti verb 1 go berubah menjadi verb 2 went berubah menjadi verb 3 gone. Artinya sama, yaitu pergi. Ini dinamakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Ada juga yang namanya regular verb atau kata kerja beraturan. Seperti verb 1 played berubah menjadi verb 2 played berubah menjadi verb 3 played.
Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, membedakannya ialah dengan bunyinya. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan, bunyinya sama sekali berubah. Jadi dia berubah sekali. Kalau regular verb, kata kerja beraturan, berubah tidak terlalu banyak, tinggal ditambah ed. Oke? Base verb atau kata kerja dasar ialah kata kerja bentuk pertama, seperti draw, menggambar, swim, berenang, dance, menari, paint, melukis, sing, bernyanyi, sleep, tidur, jump, melompat, run, berlari, dan lain-lain. Dalam membuat kalimat past tense, kita membutuhkan kata kerja kedua atau verb to. Tadi kita sudah mengenal kata kerja bentuk pertama atau nama lainnya base verb, kata kerja dasar, yang di halaman ini seperti kata draw, swim, play, dan jump. Kata kerja kedua dari draw ialah drew. Kata kerja kedua dari swim ialah swam. Play berubah menjadi played, dan jump berubah menjadi jump. Ini merupakan gabungan dari subjek pronoun dan verb to, kata kerja. Ada 7 subjek pronoun yang saya sediakan dalam 7 kalimat ini. I, you, they, we, he, she, it. Number 1, I played. Saya bermain. Number 2, you cook. Kamu masak. Number 3, they read. Mereka membaca. Number 4, we sang. Kita bernyanyi. Number 5, he slept. Dia tidur. Number 6, she swims. Dia berenang. Dan number 7, it jumped. Dia melompat. Sama seperti nominal simple past tense, verbal simple past tense terdiri dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Masuk ke dalam contoh kalimat simple past tense dalam bentuk verbal positif, seperti he played football yesterday. Dia bermain sepak bola kemarin. He sebagai subjek pronoun, played sebagai kata kerja bentuk kedua, football sepak bola sebagai objek, yesterday sebagai adverb of times. Nah, football dan yesterday ini dinamakan dengan komplement atau pelengkap. Saya ulangi, he played football yesterday. Dia bermain sepak bola kemarin. Ingat, simple past tense ialah suatu perbuatan atau kejadian yang sudah terjadi dan selesai di masa lampau, menceritakan ulang. 4 kalimat ini merupakan contoh dari kalimat positif simple past tense yang sempurna. Number 1, I played football yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Number 2, she cooked rendang last week. Dia memasak rendang minggu lalu. Number 3, he read that novel last year. Dia membaca novel itu tahun lalu. Dan number 4, we sang our favorite song together 1 year ago. Kita bernyanyi lagu kesukaan kita 1 tahun yang lalu. Adik-adik bisa lihat di sini ada tanda lain dari simple past tense melalui tanda adverb of time, seperti yesterday yang artinya kemarin, last week, last year, 1 year ago. Oke? Kalimat negatif verbal simple past tense dengan rumusan subject pronoun plus did not atau didn't plus verb one plus complement. Khusus untuk kalimat negatif, karena sudah ada did not atau didn't, maka kata kerja kembali kepada bentuk pertama, tidak lagi memakai kata kerja bentuk kedua seperti di kalimat positif. Oke,
Contoh kalimat, he did not play football yesterday. Dia tidak bermain sepak bola kemarin. Jadi did not play, bukan lagi played. Kembali ke play, verb one atau base verb, kata kerja dasar. Saya ulangi, he did not play football yesterday. Dia tidak bermain sepak bola kemarin. 4 contoh dari kalimat negatif lain dari simple past tense seperti number 1, I did not play football yesterday. Saya tidak bermain sepak bola kemarin. Number 2, she did not cook rendang last week. Dia tidak memasak rendang minggu lalu. Number 3, he did not read that novel. Dia tidak membaca novel itu. Number 4, we did not sing our favorite song together last month. Kita tidak menyanyikan lagu kesukaan kita bersama bulan lalu. Lalu, bagaimana membuat kalimat tanya simple past tense? Formulanya, did plus subject pronoun plus base verb atau kata kerja bentuk pertama plus complement. Jadi did-nya berada di posisi paling depan dan diikuti oleh subject pronoun. Contoh kalimat, did he play football yesterday? Apa dia bermain sepak bola kemarin? Bisa dijawab dengan yes, he did, atau no, he did not, atau no, he didn't. 4 contoh kalimat tanya lainnya seperti number 1, did you play football yesterday? Apa kamu bermain sepak bola kemarin? Number 2, did she cook rendang last week? Apa dia masak rendang minggu lalu? Number 3, did he read that novel? Apa dia baca novel itu? Number 4, did you sing our favorite song together last year? Apa kamu menyanyikan lagu kesukaan kita bersama tahun lalu? Sudah paham ya adik-adik? Kalau sudah paham, saya berikan satu tantangan. Buat satu kalimat past tense bentuk verbal dengan menggunakan kata dance di halaman ini. Oke, tulis di kolom komentar ya. Baiklah adik-adik, inilah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan like, love, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.